Disinilah ruang kami melakukan PPL. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa untuk membuka pertemuan pagi hari ini kita mulai dengan berdoa. Mas Vicky sudah ada di dalam, mohon untuk memimpin doa pada pagi ini. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Vicky. Untuk presensi yang ada di dalam sistem terpantau ada beberapa anak itu belum melakukan pagi hari ini. Nanti kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu ya. Pada minggu yang lalu kami ingatkan kembali bahwa kalian sudah mempelajari materi berkaitan dengan minyak bumi. Kalau membakar sate itu dengan apa, Mas Reksa? Lihat gambar itu. Sedang memasak, Pak. Masak, Mbak Alfa bisa memasak ya. Untuk pagi hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut berkaitan dengan materi yang namanya pembakaran dari hidrokarbon. Untuk penilaian seperti biasa. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Seperti biasa kita ambil salah satu itemnya adalah dari presensi, tepat waktu atau tidak. Berikutnya adalah penilaian pengetahuan tentunya dari yang kalian lakukan nanti yang kita pelajari hari ini di bagian akhir seperti pukul 14-nya kita buka untuk penilaian pengetahuannya. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya itu nanti diambil salah satunya adalah dari kemampuan kalian ketika menyajikan. Nah, kemudian berikutnya adalah coba kalian perhatikan kembali layar kalian. We will take it down by each stroke. The intake stroke. The inlet valve opens and the downward movement of the piston creates a suction. This pulls the air-fuel mixture into the cylinder. Once the air-fuel mixture is in the cylinder, compression stroke begins compressing the mixture. At this time both inlet and outlet valves stays closed. At the end of compression stroke, the air-fuel mixture is ignited by the spark plug. The explosion exerts pressure and pushes the piston down. This is the power stroke which produces power to the crank. At the exhaust stroke, the outlet valves opens and the piston pushes out the burned gas. Masalah ya, seperti biasa. Masalah yang harus kalian selesaikan pada pagi hari ini. Bagaimana sih cara kita itu bisa menganalisa, mengetahui terjadinya pembakaran ya. Itu ada sesuatu yang bisa kita jadikan ukuran bahwa bahan bakar itu berkualitas atau tidak. Itu nanti tolong dipelajari lebih lanjut. Kemudian masalah yang ketiga adalah ketika kita sudah menggunakan bahan bakar itu, apakah sudah selesai clear, tidak ada masalah yang dihasilkan. Nah, tentunya yang namanya reaksi pembakaran itu kan ada hasil reaksi. Nah, hasil reaksinya ini nanti mempunyai dampak atau tidak. Setelah ini ya didiskusikan dalam kelompok masing-masing. Seperti biasa, link room-nya itu sudah kami sediakan. Nomor 1, adakah masalah yang ingin disampaikan? Oke. Untuk pembakaran yang sempurna, contoh dalam kehidupan sehari-harinya kayak gimana itu? Iya. Ada tidak menurut kalian? Kalau fotosintesis kan mau mengubah karbon dioksida jadi O2 kan, dioksigen. Karbon dioksidanya buat bahannya.
Susah nyari yang sempurna sih. Bagaimana jalannya diskusi? Alhamdulillah. Kalian akan memaparkan kegiatan 2 ya. Ada masalah yang bisa disampaikan, mungkin bisa kami bantu untuk membahasnya di sini dulu. Gimana Mas Torik? Teman-teman bagaimana? Ini mungkin tidak ada masalah ya? Tidak Masih ada, bisa Pak. Oke, silakan kami ke kelompok berikutnya. Jadi kan banyak banget zat-zat yang dihasilkan dari BBM. Nah, itu kan ada dampaknya. Nah, itu dampak dari zat-zat tersebut, yaitu ada karbon monoksida, dioksida, belerang, dan nitrogen. Nah, Dampak bagi lingkungannya dari karbon monoksida itu, gas CO menurunkan kualitas udara dan mempunyai ambang batas di udara 32 ppm. Dalam darah bereaksi dengan hemoglobin. dampak dari oksida nitrogen diantaranya ada dapat merusak lingkungan yang menjadi komponen penyebab hujan asam. Simpulan dari cara penanganannya itu gimana? Ada yang bisa nyimpulin? Menurut aku sih pertama penghijauan. Setuju nggak? Penghijauan. Iya, terus Setuju. Selain gitu, kalau kayak apa sih? Kayak nggak pakai kendaraan pribadi gitu, jadi kita pakai kendaraan umum gitu, biar nggak banyak polutan yang. Sudah mempersiapkan, silakan. Bukan sebuah knalpot yang mengeluarkan asap hitam pekat. Bahan bakar bersirkulasi di ruang pembakaran terlalu banyak sehingga banyak yang tidak terbakar sempurna. Nomor 2, dengan melihat gambar ya di atas, jangan mengabaikan unsur lain yang ada dalam. Ya, terima kasih untuk kegiatan 1, berarti sampai dengan di situ kami tampung dulu ya hasil dari diskusi kalian. Kita lanjutkan ke kelompok 2 terlebih dahulu supaya kita mendapatkan materi secara utuh dulu. Kelompok 2 silakan. Bola warna hitam adalah atom karbon, warna merah adalah atom oksigen, dan warna putih adalah atom hidrogen. Tuliskan struktur kekulé dan nama IUPAC dari struktur di bawah ini. Bisa dilihat struktur kekulenya, dan strukturnya bisa kalian lihat sendiri di gambar. Ya, kemudian nama IUPAC-nya adalah 2,2,4 trimetil pentana. Adalah Pertamax Turbo. Pada brand penjualannya, produk ini mempunyai RON 98. Berdasarkan informasi yang kalian peroleh, urutan kualitas bahan bakar tersebut dari yang paling rendah ke tinggi adalah Pertalite lebih kecil daripada Pertamax lebih kecil daripada Pertamax Turbo. Iya, sudah ya untuk kelompok 2 pada kegiatan 2. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Kita tampung dulu, kita masuk ke materi berikutnya, kegiatan 3 oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zalef Mufida, berasal 19 dari kelompok 3. Pada kelompok saya kan kelompok teman-teman tadi kan sudah membahas reaksi pembakaran sama jenis-jenis bahan bakar. Dan kelompok saya akan menjelaskan dampak dari pembakaran bahan bakar minyak. Untuk yang pertama, dampak dari karbon monoksida. Pada manusia, gas NO2 dalam konsentrasi tertentu dapat menyebabkan infeksi paru-paru dan saluran pernafasan. Untuk pencegahannya dan penanggulangan polutan NO2 ini dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan catalytic converter pada kendaraan. Iya, semua materi baik kegiatan 1, 2, dan 3 itu sudah disampaikan. Terima kasih tadi sebelumnya untuk kegiatan yang sudah dipaparkan oleh kelompok 3. Bagus sekali, semua kelompok bagus sekali. Kemudian kita share. 2, ingin bertanya ke kelompok yang pertama. Berikan contoh tentang pembakaran yang sempurna. Silakan. Contoh dari pembakaran sempurna, contohnya kayak gas buang mobil dari mesin sempurna. Terus pembakaran metana juga termasuk pembakaran. Munculnya CO, munculnya
gas-gas yang lain itu harus menggunakan detektor ya untuk menganalisa bahwa pembakarannya itu sempurna atau tidak sempurna. Kemudian berkaitan dengan kualitas bahan bakar, silakan ada yang ingin ditanyakan tadi sepintas kalau tidak salah yang disampaikan oleh kelompok 2, jika ingin mengetahui kualitas bahan bakar itu baik atau tidak, bagus atau tidak, itu adalah dari ROM-nya. Izin bertanya, untuk motor lama yang masih pakai karburator lebih baik pakai bahan bakar RON tinggi atau? Nah, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Ya, silakan Mbak Rena. Lebih baik pakai RON rendah karena saat kalian memaksakan menggunakan Pertamax turbo atau RON yang tinggi untuk motor bermesin kecil, maka akan ada energi yang tidak terbakar sempurna. Alhasil, efisiensi pemakaian bahan bakarnya justru cenderung lebih boros. Iya, bagus sekali jawaban oleh Mbak Raina ya. Memang untuk motor lama misalkan yang menggunakan karburator itu sebenarnya kita melihatnya adalah dari kompresi yang jadi setiap motor yang semakin ke sini itu kompresi yang dibutuhkan untuk mesin itu kompresi yang tinggi. Nah, untuk kompresi yang tinggi itu otomatis membutuhkan bahan bakar dengan kualitas yang lebih. Untuk kelompok 3, pertanyaan untuk kelompok 3 materinya adalah kegiatan 3 yaitu dampak pembakaran bahan bakar. Silakan. Saya dari kelompok 1 izin bertanya, Pak. Iya. Pada pembakaran tidak sempurna akan terbentuk CO. Nah, untuk mencegah keracunan CO, sebaiknya apa yang perlu kita lakukan? Ya, silakan langsung dijawab kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya Alva Nadia nomor presensi 4 akan menjawab pertanyaan dari Mbak Farah dari kelompok 1. Untuk mencegah keracunan CO, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya hindari berada di dalam mobil tidak bergerak yang tertutup rapat dengan mesin menyala, atau hindari membakar atau memanggang apapun di dalam ruangan tertutup. Nah, saya rasa sudah cukup tepat atau tepat sekali yang sudah dipaparkan untuk materi dari awal sampai akhir. Kita coba membuat kesimpulan bersama ya untuk materi ini. Yang pertama berarti tadi masalah yang kalian hadapi adalah bagaimana cara mengidentifikasi pembakarannya sempurna atau ya. Seperti yang sudah tadi saya jelaskan, pembakaran sempurna itu intinya terjadi apabila pembakaran menghasilkan karbon dioksida. Iya, seperti itu. Jadi dihasilkan komponen yang lain. Itu biasanya adalah kaitannya dengan ketersediaan oksigen ya. Jadi kalau oksigennya mencukupi, maka bisa terjadi pembakaran sempurna. Tidak mencukupi, terjadi pembakaran tidak sempurna. Identifikasi lebih lanjutnya itu harus menggunakan detektor. Kemudian untuk kualitas bahan bakar tadi, Mas. Semakin tinggi RN-nya, semakin bagus kualitasnya. Iya, bagus sekali, tepat bahwa indikator paling mudah adalah kita melihat RON-nya semakin tinggi RON-nya itu berarti kualitasnya semakin tinggi, gitu ya. Kemudian berkaitan dengan dampak pembakaran. Ada banyak cara. Yang paling gampang yaitu dengan penghijauan, karena dengan penghijauan kita dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen menggunakan bahan bakar alternatif atau tenaga atau energi alternatif seperti itu. Untuk dampaknya itu ada beberapa gas yang menghasilkan dampak bagi lingkungan ya, ada CO, ada CO2, kemudian ada NOx, ada SOx yang tadi juga sudah dipaparkan. Kemudian cara mengatasinya adalah seperti itu. Kemudian jangan lupa untuk kegiatan berikutnya nanti jam 2 ada penilaian tulis ya, sumatif, mohon untuk mengakses. Nah, itu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan dengan baik, dan kita tutup dengan membaca doa. Coba dipimpin oleh Mbak Nadia. Baik, untuk menutup kegiatan yang telah kita lakukan hari ini, berdoa dimulai. Selesai. Kemudian dan lain sebagainya, tetap jaga kesehatan, tetap prokes jika ingin keluar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.